Now, there's no such thing as one last big job, but Poland was pretty close. Berlatar di kota Warszawa, Polandia, kita diperkenalkan dengan tim pencuri yang beranggotakan 4 orang, diantaranya seorang otak utama perampokan atau The Idea Man bernama Nicky yang merupakan adik dari perampok bernama Crunch yang dijuluki The Wheelman karena sangat ahli dalam berkendara. Kemudian seseorang yang dijuluki The Rolodex bernama Paddy karena sangat penuh dengan informasi orang-orang yang akan dijadikan target. Dan yang terakhir adalah si peniru atau ahli membuat barang apapun atau The Stretcher bernama Guy. What he didn't know was the man he turned to was Nicky Calhoun. Mereka merencanakan pencurian sebuah lukisan klasik bernilai jutaan dolar yang akan dibeli oleh seorang kolektor korup bernama Stash. Lukisan yang akan dibeli oleh Stash itu merupakan karya dari seorang pelukis terkenal bernama Paul Gauguin yang telah dicuri dari sebuah galeri di kota Oslo. Agar mendapatkan surat keaslian lukisan, diketahui Stash akan membawa lukisan itu ke sebuah galeri agar dicek keasliannya. Dan inilah The Art of the Steal. Para pencuri menyamar menjadi pengelola galeri karena mereka akan menukarkan lukisan itu saat proses pengecekan keaslian lukisan yang akan dibawa oleh Stash. Paddy berkata kalau lukisan tersebut terlebih dulu harus dites massa jenisnya. Kemudian Paddy memasukkan lukisan itu ke sebuah alat densitimeter yang ternyata di dalamnya udah terdapat Crunch yang telah bersiap menukarkan lukisan tersebut. Crunch hanya punya waktu 15 menit untuk menukarkan lukisan sampai proses pengecekan massa jenis selesai. Crunch bergegas membawa lukisan itu kepada Guy untuk ditukarkan dengan lukisan tiruan yang telah dibuat. Melihat kalau ada warna yang cukup berbeda, Guy mencoba memperbaiki lukisan tiruannya itu hingga Crunch kesal karena mereka gak akan punya cukup waktu. Guy berkata kalau pekerjaannya harus dilakukan dengan sangat sempurna hingga akhirnya Crunch pun memberikan waktu selama 5 menit untuk menyelesaikannya. Agar Stash dan para anak buahnya agak curiga, Nicky mencoba bercerita hal yang lucu. Setelah selesai, Crunch segera menyiapkan lukisan tiruan karena mereka akan kehabisan waktu. Dalam perjalanan Crunch yang ngebut agar cepat sampai, tiba-tiba terlihat oleh polisi hingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Crunch pergi ke stasiun bawah tanah dan masuk ke dalam kereta dan akhirnya dia pun tiba tepat waktu untuk menukarkan lukisan tersebut. Hasil pengujian pun menunjukkan bahwa lukisan asli dan tentu aja memiliki harga yang sangat-sangat tinggi. Dalam perjalanan pulang, anak buah Stash menanyakan apakah jarinya terluka karena terlihat seperti berdarah. Seketika Stash tersadar kalau lukisan miliknya telah ditukarkan hingga segera kembali ke dalam galeri seni. Menyadari kalau Stash udah mengetahui aksinya, para pencuri itu berpencar agar bisa melarikan diri. Di tengah ketegangan, Nicky memilih pergi dengan menaiki taksi, tapi kemudian... Sebelum Stash menangkap Nicky, ternyata para polisi telah lebih dulu menangkapnya dan dibawa ke sebuah tempat rahasia untuk diinterogasi. Awalnya Nicky bersikeras gak mengakui perbuatannya, tapi setelah tahu kalau dia akan dijatuhi hukuman selama 20 tahun, mau gak mau Nicky mengatakan kalau Crunch lah yang merupakan dalang di balik pencurian itu. Karena pengakuan tersebut, Crunch pun ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara selama 7 tahun. Crunch merasa kalau hidupnya telah berakhir karena harus kehilangan semua pekerjaan, mimpi, bahkan kepercayaan diri. Oh boy. Beberapa tahun kemudian, Crunch pun akhirnya dibebaskan dari penjara dan karena berkelakuan baik, dia diberikan potongan masa tahanan. Tapi hal itu tetap gak bisa menghapus kemarahan Crunch terhadap Nicky. Setelah keluar dari penjara, Crunch memutuskan bekerja di sebuah tempat pertunjukan atraksi motor ekstrim. Dan singkat cerita, Crunch bertemu dengan seorang perempuan cantik bernama Lola dan seorang penjahat amatir bernama Frenchy yang akan membantunya dalam melakukan pekerjaan.
Tibalah waktunya di mana Crunch akan melakukan sebuah pertunjukan atraksi motor ekstrim dan dibayar sebanyak $700. Ya sekitar 10 juta rupiah lah. Sebelum beraksi, Crunch terlihat sangat percaya diri, tapi tiba-tiba di sisi lain, Interpol mendapatkan laporan kalau ada pencurian lukisan karya George Seurat dari sebuah galeri seni. Kemudian mereka mengirimkan agennya bernama Big untuk menyelidiki kasus itu. Big mengajak seorang tahanan bernama Sam yang lagi dalam masa percobaan sebelum dibebaskan dari penjara. Sam bertugas membantu Interpol dalam penyidikan pencurian yang gak lain dan gak bukan ternyata dilakukan oleh Nicky. Saat ngantri di bandara, Nicky dihampiri oleh petugas keamanan dimintai keterangan karena dicurigai sebagai pencuri lukisan. Kemudian Nicky didatangi oleh Big dan Sam untuk diinterogasi tentang pencurian lukisan tersebut. Big menjelaskan kalau 2 minggu yang lalu lukisan bergaya pointillisme karya George Seurat telah dicuri oleh seorang perempuan yang kemungkinan kenal dengan Nicky. Big membuka isi tas Nicky dan ternyata terdapat sebuah lukisan. Kemudian Sam mencoba untuk mengecek lukisan tersebut, tapi ternyata itu hanyalah sebuah lukisan biasa, dan karena tuduhan terhadapnya gak benar, akhirnya Nicky pun memutuskan untuk pergi. Where's the Seurat? Nicky menemui seseorang bernama Sunny yang berada tepat di belakangnya saat mengantri di bandara tadi untuk mengambil kembali tas miliknya. Ternyata Nicky telah menukarkan tasnya dengan tas milik Sunny hingga akhirnya dia pun berhasil mengelabui Big. Dan saat Sunny meminta imbalan karena telah membantu Nicky, sementara itu, akibat kecelakaan saat atraksi motor, Crunch mendapat perawatan dan harus istirahat total agar cederanya bisa segera sembuh. Dalam kondisi sakit itu, Crunch menghabiskan waktu dengan membaca buku sembari ditemani oleh Frenchie. Secara gak disangka, Crunch kedatangan tamu yang ternyata Sunny, tapi saat akan menemuinya, tiba-tiba Sunny langsung menarik Crunch sambil menanyakan di mana keberadaan Nicky karena telah membuat matanya terluka. Sunny yang sangat marah itu menodongkan pistol kepada Crunch agar memberitahukan di mana Nicky berada. Crunch berkata kalau dia udah lama gak bekerja sama dengan Nicky dan setelah keluar dari penjara mereka gak pernah bertemu lagi. Sunny mengancam akan menembak Crunch kalau gak memberikan uang sebanyak $30.000 atau lukisan George Seurat yang telah dicuri. Aduh, susah bener sih namanya, George Seurat apa sih? Karena gak kunjung memberikan apa yang dia mau, akhirnya Sunny pun mengambil motor milik Crunch yang terparkir di luar rumah. Saat akan pulang, Lola melihat kalau seseorang telah membawa motor milik Crunch, kemudian dia pun langsung tancap gas karena takut terjadi sesuatu pada Crunch. Setibanya di rumah, sontak Lola kaget karena ternyata Crunch udah tergeletak di kamar mandi. Crunch berkata kalau Nicky telah kembali dan karena hal itu Crunch pun akan kembali. Fate is what just happened. Crunch memberikan informasi pada Paddy agar bisa segera bersiap karena mereka akan kembali beraksi. Singkat cerita, Crunch menemui Paddy di sebuah apartemen untuk segera merencanakan dan melancarkan aksi pencurian. Setibanya di sana, Crunch dan Frenchie melihat lukisan George Seurat, kemudian dia dikagetkan dengan Nicky yang ternyata udah berada dalam apartemen itu. Oh, hi, I'm Nicky. I know. Nicky meminta agar Frenchie keluar dari apartemen karena akan ngobrol 4 mata dengan Crunch. Belum sempat ngobrol panjang lebar karena masih menyimpan dendam akibat kegagalan pencurian hingga Crunch dijebloskan ke penjara tempo lalu. Akhirnya mereka berdua pun baku hantam. Gak lama terlihat Paddy tiba di apartemennya dan langsung berkenalan dengan Frenchie. Tapi Paddy menggelengkan kepala karena tahu kalau Nicky dan Crunch lagi baku hantam. You boys done fisting into one another? Oh, man. Aksi duel itu akhirnya dimenangkan oleh Nicky karena ya Crunch kan masih belum sembuh. Crunch berkata kalau seharusnya Nicky minta maaf padanya karena telah menjebloskannya ke dalam penjara. Walaupun saat ini Crunch ingin kembali bekerja sama untuk melakukan aksi pencurian. So, can we get down to work now? No, Patty. I'm not gonna help Nicky. Dikarenakan apartemen berantakan, Paddy mengajak mereka ngobrol dalam mobil aja. Paddy mengatakan kalau dia bertemu dengan seseorang yaitu Pendeta Herman, pencuri sebuah buku tua Gospel According to Jimmy yang merupakan buku cetakan kedua oleh seorang penemu mesin cetak yang bernilai seharga $500.000 atau sekitar 8,2 miliar rupiah.
No one's gonna know it's missing. That makes the gospel according to Jimmy even more priceless. Paddy menerangkan kalau buku yang asli akan diterbangkan ke Kanada, tapi ternyata telah diselundupkan oleh kurir dan saat ini berada di ruang penyimpanan pos perbatasan internasional. Tergiur dengan nominal yang fantastis, Paddy pun berencana mencuri buku itu, tapi Crunch menolak untuk bergabung karena aksi pencurian tersebut akan berjalan gak mudah dan membutuhkan perencanaan berbulan-bulan. I'm out. Hey, Crunch. Leave him, lad. I got it. Di sisi lain, Big yang tahu kalau Nicky, Crunch, dan Paddy lagi berada di kota yang sama langsung menghubungi pimpinan agar mengeluarkan himbauan untuk melakukan pengawasan ketat di setiap sudut kota karena kemungkinan akan ada aksi pencurian yang mereka lakukan dan bisa jadi juga berhubungan dengan lukisan George Seurat yang hilang. Okay, no gun. Sir, I'm telling you it's happening. Sementara itu Nicky membujuk Crunch agar kembali bergabung melakukan aksi pencurian karena Nicky tahu kalau saat ini Crunch lagi membutuhkan uang dan Nicky berjanji akan menambahkan 10% dari bagiannya sebagai tanda permintaan maaf. Mengetahui kalau Nicky masih aja mencopet dari warga biasa bahkan anak kecil, Crunch pun sangat murka pada kelakuan Nicky itu. Sebelum pergi Nicky berharap agar Crunch bisa kembali lagi. Kemudian akhirnya Crunch memikirkan sebuah rencana yang akan dia lakukan. Pada malam hari, Nicky menemui Lola agar membujuk Crunch kembali bergabung bersama tim. Sesuai petunjuk dari Nicky, Lola terus meyakinkan Crunch dengan alasan kalau selama ini mereka hidup miskin dan gak menerima bansos. Setelah ngobrol panjang, akhirnya Crunch bersedia bergabung, tapi dengan syarat aksi pencurian itu harus dilakukan berdasarkan rencana yang dia buat. Hingga keesokan harinya mereka menemui orang suruhan pendeta Herman bernama Ponch yang akan memberitahu tentang detail sistem pengawasan di kantor Bea Cukai. Baru aja bertemu, Ponch kaget karena ternyata dalam tim pencuri itu ada orang yang sangat dia kagumi, yaitu Crunch. I don't accept that. Well, accept it, Snickers. Ponch menjelaskan kalau di ruang penyimpanan sama sekali gak ada pengawas, tapi di kantor Bea Cukai terdapat 12 kamera, 3 penjaga, serta generator cadangan, dan tentu aja itu akan membuat aksi pencurian menjadi sulit. Ponch memberitahu kalau ahli yang akan mengecek keaslian lukisan akan tiba minggu depan. Sebelum pergi, Ponch memberitahu kalau dia udah menugaskan seorang ahli bernama Olga yang bertugas mengecek keaslian buku itu. Later, Crunch. Nicky terpikirkan dengan sebuah rencana membuat tiruan buku yang akan dicuri dan tentunya mereka membutuhkan orang yang ahli yaitu Guy. Nicky pun menghubungi Guy untuk ikut bergabung, tapi ternyata Guy malah menutup telepon dan berkata gak kenal dengan Nicky. Crunch langsung meminjam HP Paddy agar bisa membujuk Guy dan secara gak disangka tanpa pikir panjang Guy memutuskan ikut dalam aksi pencurian itu. America, Canada. America Light. Beberapa waktu kemudian, Guy terlihat lagi digeledah karena paspor miliknya terdeteksi merupakan incaran para Interpol. Melihat hal itu, Big semakin curiga dan bertanya-tanya karena tim pencuri udah kembali berkumpul. Tapi karena gak punya bukti, para Interpol pun gak bisa seenaknya menangkap mereka. That's the number of millions they said I stole. Saat lagi berpikir, tiba-tiba Big dan Sam melihat kalau ternyata Crunch ada di bandara. Karena kebingungan, Big pun menyuruh Sam agar berbicara dengan Crunch agar bisa tahu apa tujuannya berada di sana. I'm not gonna cut my leg off. 5 minutes. Sam segera menghampiri Crunch untuk menanyakan apa yang dia lakukan, tapi Crunch udah menduga kalau Sam bekerja sama dengan Interpol. Sam mengatakan kalau seharusnya Crunch udah pensiun menjadi pencuri karena usianya semakin tua. Merasa curiga bahwa Sam telah dipasangi alat penyadap, Crunch mencoba berhati-hati saat berbicara hingga akhirnya mereka pun membicarakan tentang sebuah karya seni. It's always nice to know. Sebelum pergi, Sam berkata kalau dia akan mencari lukisan George Seurat yang hilang, tapi bukan semata-mata karena ingin membuat Crunch dan Nicky dalam masalah, tapi karena Sam juga ingin memiliki lukisan itu. Crunch hanya terdiam sambil memikirkan sebuah rencana agar aksi yang akan mereka lakukan gak diketahui oleh Interpol.
Frenchie yang sejak tadi melihat Crunch ngobrol dengan Sam terlihat sangat ketakutan karena tentu aja dia gak mau dipenjara. Dengan santai Crunch berkata kalau semua akan baik-baik aja dan berjanji kalau aksi yang akan mereka lakukan gak akan sampai diketahui oleh Interpol. Ok, macam. Setelah berhasil lolos dari pemeriksaan petugas bandara, Guy menemui Crunch dan mereka pun segera pergi berkumpul dengan anggota tim yang lain. Saat semua tim telah berkumpul, Nicky menjelaskan rencana dan meminta Guy agar membuat tiruan buku itu karena perlu sesuatu untuk menyembunyikan buku tiruan tersebut. Nicky meminta agar Paddy mencari barang yang mampu menarik perhatian. Something that draws attention. Patty, what you come up with? Beberapa saat kemudian, Paddy menunjukkan barang yang akan sangat menarik perhatian yang ternyata merupakan sebuah karya seni patung berbentuk, ya gitulah. Melihat hal itu, semua tim tercengang karena gak habis pikir dengan apa yang Paddy telah temukan. Untuk mengelabui para petugas, buku tiruan itu akan dimasukkan ke dalam patung tersebut dan akan dibawa oleh Crunch saat aksi dilakukan. Up with the proof of ownership, which we've got. And we know where it's being kept. Crunch sets off the bells and whistles. Kemudian terlihat Paddy tiba di apartemen Olga dan sontak kedatangannya membuat Olga sangat marah. Diketahui ternyata Olga adalah mantan kekasih Paddy dan karena suatu hal mereka pun mengakhiri hubungannya. Mereka cukup bersitegang karena saling membenci, tapi entah karena sama-sama udah gak tahan, mereka pun memutuskan sensor. Setelah berhasil membuat Olga gak berdaya, Paddy langsung mengambil kartu nama surat tugas pengecekan keaslian buku milik Olga. I think I chipped that too. Voyons. Merde. Satu hari sebelum aksi pencurian, Nicky menugaskan Lola berpura-pura menjadi Olga yang akan menghubungi kantor bea cukai kalau pemeriksaan keaslian buku diwakilkan oleh rekannya bernama Philip yang gak lain dan gak bukan adalah Guy. Nicky menugaskan Crunch pergi ke perbatasan sambil membawa patung alat kelamin yang terdapat buku tiruan. Setibanya di sana, tiba-tiba paspor Crunch terdeteksi berbahaya karena merupakan mantan narapidana. Polisi yang bertugas pun langsung memeriksa mobil Crunch dan menemukan patung alat kelamin. Aduh, dahlah, gitu amat bentuknya itu patung, dahlah. Dan karena karya seni itu gak terdapat dokumen resmi, polisi pun menyita patung tersebut sampai Crunch bisa menunjukkan bukti kepemilikannya. Can't touch us. What the hell am I looking at? It's 4 foot high and staring you in the face. And on the day... Setelah rencana berjalan dengan lancar, Nicky memberitahu kalau petugas bea cukai akan melibatkan Interpol karena Crunch pernah melakukan aksi pencurian lukisan. Dan karena para Interpol akan terus mengawasi mereka, Nicky dan Frenchie pun akan bertugas untuk mengalihkan perhatian Interpol. Mereka pun segera bersiap dan akhirnya aksi pencurian pun dimulai. Guy pergi ke kantor bea cukai melakukan pengecekan keaslian buku dan karena udah mendapat surat izin beserta kartu nama, dia pun dengan mudah berhasil mengelabui para petugas. Seperti apa yang dikatakan Ponch, ruang penyimpanan bea cukai sama sekali gak terdapat kamera pengawas hingga akhirnya Guy menukarkan buku itu dan langsung dimasukkan ke dalam patung bentuk itu. Kesel banget saya lihat pembentukan patungnya. Gak lama Crunch tiba di kantor bea cukai untuk memberikan dokumen kepemilikan hingga akhirnya dia berhasil membawa kembali patung yang saat ini udah berisi buku asli yang mereka incar. Beberapa waktu kemudian, komplotan pencuri jenius itu kembali berkumpul merayakan keberhasilan mereka mencuri buku yang sangat berharga. Karena dipuji telah berhasil membuat buku tiruan dalam waktu yang sangat singkat, Guy menceritakan sebuah kisah pencurian yang membuatnya sangat terinspirasi. He learns many menial things, such as where the entrance is to exit, but with an Italian, a poor carpenter named Perugia, who Pada tahun 1911, seorang tukang kayu asal Italia menjadi pekerja di sebuah museum terkenal di Paris. Kemudian dia ditemui oleh seorang pencuri paling jenius dan bekerja sama melakukan pencurian lukisan Mona Lisa. Singkat cerita, tukang kayu itu berhasil mencuri lukisan tersebut dan aksinya sangat menggemparkan seluruh dunia. Dan ternyata pencuri jenius tersebut telah menemui seorang yang sangat ahli dalam meniru agar membuatkan tiruan lukisan Mona Lisa.
Should the Mona Lisa suddenly become a Herculean task only Chaudron could accomplish, Valvierno then sailed. Setelah berhasil membuat tiruan lukisan, si pencuri jenius pergi ke Amerika menemui para kolektor yang sangat ingin mendapatkan lukisan Mona Lisa. Si pencuri jenius menjual lukisan tiruan tersebut seharga $300.000 ke masing-masing kolektor dan akhirnya berhasil mendapatkan sebanyak $1,8 juta. Mendengar cerita itu, Nicky sangat terkesan dan dia pun memikirkan sebuah rencana agar bisa mendapatkan uang yang lebih banyak dari buku yang telah berhasil dicuri. Beberapa hari kemudian, mereka kembali berkumpul membawa buku tersebut kepada kolektor. Nicky menugaskan Frenchy agar membawa buku itu melintasi perbatasan karena Frenchy belum ada catatan kriminal. Really? Mengetahui Nicky akan pergi lebih dulu menemui pendeta, Crunch menolak karena dia gak percaya pada Nicky yang kemungkinan akan membawa semua uang hasil penjualan buku itu. Untuk meyakinkan kalau semua uang hasil penjualan buku itu gak akan dia bawa, akhirnya Nicky dan Crunch pun ikut pergi bersama Frenchy dan bersembunyi dalam bagasi mobil. I got an idea. Dalam perjalanan, Nicky memberitahu Crunch kalau sebaiknya mereka membuat 10 buku tiruan agar bisa mendapatkan uang yang lebih banyak. Nicky berkata kalau Paddy pasti bisa menemukan 10 kolektor yang mau membeli buku itu dan menjual masing-masing seharga $1 juta dan akhirnya bisa mendapatkan sebanyak $10 juta atau sekitar 165 miliar rupiah. Tapi saat tiba di perbatasan, Frenchy yang panik malah melakukan hal yang mencurigakan dan akhirnya polisi akan memeriksa bagasi mobilnya. Mendengar hal itu, Nicky dan Crunch kesal dengan Frenchy karena udah mengacaukan rencana hingga saat bagasi mobil dibuka, tiba-tiba merasa udah sangat kesal. Setibanya di kota tujuan, Nicky langsung meluapkan emosi kepada Frenchy hingga mereka pun baku hantam. Crunch mencoba untuk melerai perkelahian itu karena sebentar lagi akan bertemu dengan pendeta Herman. Saat akan menemui pendeta Herman, Nicky berkata kalau sebaiknya Crunch mendengarkan rencananya agar membuat buku tiruan. Crunch yang kesal karena Nicky malah mengajukan rencana baru sontak memarahi Nicky karena buku tiruan itu harus dibuat dengan sangat bagus agar bisa lolos uji oleh para ahli dan butuh uang sekitar $10.000 untuk membuatnya. Nicky berkata kalau dia bisa mendanai pembuatan buku itu dan setelah berpikir ulang, akhirnya Crunch pun setuju dengan rencana Nicky. Atas hal itu, mereka pun kembali pulang dan gak jadi menemui pendeta Herman. Alright, let's go downstairs and talk about it. Crunch memberitahukan rencana Nicky pada Guy dan Paddy agar membuat 10 buku tiruan hingga Guy berkata dia membutuhkan uang sebanyak $750.000 agar buku tiruannya bisa lolos uji oleh ahli. Nicky berkata kalau dia hanya punya uang sebanyak $300.000 dan masih kurang untuk biaya pembuatan buku tiruan. Mendengar hal itu, Guy dan Paddy pun akan menyumbang sebanyak $100.000 dan karena masih kurang sebanyak $250.000, Nicky membujuk Crunch agar menggadaikan rumahnya, tapi Crunch menolak karena rumah itu hanya satu-satunya yang dia punya. Keesokan harinya, Nicky bertemu dengan Lola untuk meyakinkan Crunch menggadaikan rumahnya. Mendengar kalau keuntungan yang akan didapat sangat besar, Lola setuju membujuk Crunch hingga akhirnya tanpa banyak drama kesana-kesini, Crunch bersedia menggadaikan rumahnya. Beberapa waktu kemudian mereka kembali berkumpul merencanakan penjualan 10 tiruan buku yang akan dibuat Guy. Nicky membagi tugas agar Paddy mencari kolektor dan melakukan penawaran harga. Kemudian Crunch mendapat tugas melakukan pengangkutan semua buku itu. Agar Crunch percaya padanya, Nicky menugaskan Lola agar memegang semua uang hasil penjualan buku. Kemudian Nicky akan menghubungi pihak galeri kalau buku tersebut telah hilang dan akan membuat seluruh dunia gempar dengan berita kehilangan tersebut. We ship the books, and we get rich.
Merasa masih ragu pada Nicky, Crunch berkata kalau sebaiknya Nicky jujur kalau akan melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan dulu. Sontak Nicky kembali minta maaf atas apa yang telah dia lakukan dan meyakinkan kalau aksi kali ini dia gak akan mengecewakannya lagi karena itu adalah kesempatan besar untuk bisa mendapatkan uang yang sangat banyak. Mendengar keteguhan dan melihat Nicky yang telah menyadari kesalahannya, Crunch pun memutuskan mendukung penuh aksi tersebut. Singkat cerita, Nicky menemui seorang teman bernama Ernie karena akan memintanya membuat buku tiruan. Nicky berkata kalau saat ini Guy juga lagi membuat buku tiruan yang sangat sempurna dan bisa lolos uji. Agar biaya yang dikeluarkan sedikit, Nicky meminta agar Ernie gak perlu membuat buku tiruan itu dengan sempurna. Tentu Ernie yang penasaran menanyakan kenapa Nicky malah membuat buku tiruan yang sempurna hingga Nicky menjelaskan kalau buku tiruan buatan Guy akan lebih dulu dia kirimkan kepada para kolektor hingga dia bisa mendapatkan semua uangnya. Oh, kemudian Nicky dihubungi oleh Paddy agar memberikan nomor pendeta Herman. Jadi gini Brad, si Nicky ini mau ngejebak teman-temannya. But then they're gonna come after you, my fine chum. Gak lama Nicky langsung menghubungi pendeta Herman untuk memberikan informasi kalau buku yang dia curi dan ditahan di bea cukai udah berhasil Nicky dapatkan. Tapi ternyata pendeta Herman gak mengerti dengan apa yang Nicky bicarakan dan menutup telepon dari Nicky. Karena kesal, Nicky pun pergi menemui pendeta Herman. Tapi kemudian ternyata gedung yang sebelumnya dia datangi bersama Crunch dan Frenchy bukanlah tempat tinggal pendeta Herman. Sontak hal itu membuat Nicky sangat kebingungan dan curiga pada Crunch. Setelah dari sana, Nicky langsung menghubungi Paddy, tapi teleponnya sama sekali gak diangkat. Paddy McCarthy here. Leave me a message and I'll call you back. Nicky menghubungi galeri yang menyimpan buku yang telah dia curi, tapi ternyata galeri tersebut adalah galeri patung. Nicky juga mencoba menghubungi Olga yang sebelumnya Paddy temui, tapi ternyata Olga sama sekali gak mengerti dengan apa yang Nicky maksud. What? Nicky hanya bisa terdiam dan duduk lemas karena ternyata dia udah dikhianati oleh timnya. Wah, plot twist sekali. Bukan mereka yang mengkhianati, tapi kamu yang mengkhianati mereka. Di sisi lain, Crunch memberitahu Big dan Sam agar mengecek ke dalam apartemen untuk menemukan lukisan yang lagi mereka cari. Frenchy yang sejak tadi menemani Crunch sangat gak menduga dengan apa yang dilakukan Crunch dan bertanya sejak kapan Crunch merencanakan semua ini. Crunch memberitahu kalau selama dia sakit, dia membaca sebuah novel yang bercerita tentang pencurian lukisan Mona Lisa, dan dari situlah Crunch berpikir untuk menjebak Nicky agar mendapatkan balasan atas apa yang telah dilakukan. Ternyata selama ini Crunch dan yang lain telah bekerja sama untuk menjebak Nicky hingga akhirnya dia pun ditangkap oleh Interpol karena telah mencuri lukisan George Seurat. Mamam tah Nicky. Crunch dan yang lain kembali berkumpul karena semua uang yang Nicky berikan untuk pembuatan buku palsu itu ternyata malah digunakan membeli motor Harley. Frenchy yang gak habis pikir dengan apa yang dilakukan Crunch bertanya kenapa sampai melakukan itu demi uang sebanyak $300,000 milik Nicky. I saw you fight at the bar. Crunch menjelaskan dia gak hanya mengambil uang Nicky aja, tapi telah membuat tiruan lukisan George Seurat dan bernilai $20 juta atau sekitar 330 miliar rupiah. Wow, ternyata Guy menceritakan sebuah kisah yang berasal dari novel agar membuat Nicky memikirkan rencana yang sama dengan kisah tersebut. Sementara itu ternyata Paddy telah menghubungi kolektor lukisan dan udah berhasil menjual sebanyak 7 lukisan tiruan. Careful, that's the original. Wait, you kept the real one? Ternyata mereka juga menukarkan lukisan asli yang dicuri Nicky dengan lukisan tiruan yang dibuat oleh Guy. Wah gila sih, jenius banget aksi mereka. Crunch berkata kalau para Interpol gak akan tahu lukisan itu palsu karena dia udah bekerja sama dengan Sam agar semua yang direncanakan Crunch berjalan dengan lancar dan Interpol gak akan mengincarnya. The day you get in?
Atas keberhasilan Interpol menemukan lukisan yang telah dicuri itu, Sam akhirnya dibebaskan dari penjara dan tentunya dia juga mendapat kiriman lukisan asli karya George Seurat yang udah dia idam-idamkan. Para pencuri jenius itu pun akhirnya berhasil mendapatkan uang sebanyak $20 juta dari hasil menjual lukisan tiruan. Dan tentu aja yang terpenting, Crunch bisa membalaskan dendamnya pada Nicky. Dan akhirnya film The Art of the Steal atau seni dalam mencuri ini pun tamat. Gila sih, emang keren banget filmnya. Coba deh nonton fullnya langsung, Brad, karena seru banget loh. Oke, Bradku. Makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.